Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal latihan soal akhir semester pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 193 sampai dengan halaman 198, part yang kedua, nomor 11 sampai dengan nomor 25. Di mana untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 Bapak sudah bahas pada video sebelumnya. Silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal nomor 11. Perhatikan bangun ruang berikut. Jadi bangun ini adalah prisma segi 3. Volume bangun ruang tersebut adalah, untuk rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Sama dengan, ini alasnya ini berbentuk segitiga ya. Maka kita tuliskan luas segitiga. Luas alas itu sama dengan setengah kali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Sama dengan setengah dikali alas segitiga adalah 8 dikali tinggi segitiga adalah 10 dikali tinggi prisma adalah 15. Sama dengan, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 8, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Kita kalikan, 4 dikali 10 dikali 15, hasilnya adalah 600 cm kubik. Nah, kalau kita lihat jawaban di antara A, B, C, D, tidak ada jawaban yang tepat. Jawabannya adalah 600 cm kubik. Nomor 12. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter 56 cm dan tinggi 5 desimeter. Luas tabung tersebut adalah, pertama kita tuliskan dulu, diameternya sama dengan 56 cm. Kita rubah ke jari-jari, setengah dari diameter, maka R sama dengan 28 cm. Diketahui tingginya adalah 5 desimeter. Kita rubah ke ukuran cm. Jadi 5 desimeter itu sama dengan 50 cm. Nah, kemudian kita cari luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas alas, alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas adalah VR kuadrat ditambah luas selimut tabung 2VRT. Maka luas tabung tanpa tutup adalah PR kuadrat ditambah 2VRT. Kita selesaikan. Pi yang digunakan adalah 22/7. 22/7 kali 28 dikali 28 dikali 2 dikali 22/7 dikali 28 dikali tinggi 50 cm. Sama dengan, kita sederhanakan dulu, 7 dengan 28 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Kemudian 7 dengan 28 di sini sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1,
28 dibagi 7, 4. Kita kalikan 22 dikali 4 dikali 28 itu sama dengan 2464. 2 dikali 22 kali 4 kali 50 itu sama dengan 8800. Kita jumlahkan, maka luas tabung tanpa tutup sama dengan 11.264 cm persegi. Jawaban yang paling tepat adalah B, 11.264 cm persegi. Soal nomor 13. Akuarium berbentuk tabung mempunyai diameter 7 desimeter dan tinggi 1 meter. Volume akuarium tersebut adalah, diketahui bahwa diameternya itu sama dengan 7 cm. Kalau kita rubah ke jari-jari jadi 3,5 desimeter. Kemudian tingginya 1 meter, kita rubah ke desimeter jadi 10 desimeter. Maka volume akuarium tersebut adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan PR kuadrat dikali T. Nilai Pi yang digunakan adalah 22/7, maka kita tuliskan 22/7 kali jari-jarinya 3,5 dikali 3,5 dikali 10 sama dengan 2695/7 sama dengan 385 desimeter kubik. Karena di sini diminta jawabannya liter, di mana perlu adik-adik ketahui semua bahwa 1 desimeter kubik itu sama aja 1 liter. Maka 385 desimeter kubik itu sama dengan 385 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 385 liter. Soal nomor 14. Luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi kerucut 12 cm adalah titik-titik, di mana rumus luas selimut kerucut itu adalah VRS. VRS. S itu adalah panjang garis pelukis, di mana jari-jarinya sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, tetapi panjang garis pelukisnya belum diketahui. Maka luas selimut kerucut belum bisa kita tentukan. Maka kita cari dulu panjang garis pelukisnya atau S. Di sini Bapak tampilkan sebuah gambar kerucut di mana panjang jari-jarinya 5 cm, tingginya 12 cm. Yang ditanya adalah panjang S atau garis pelukis. Panjang garis pelukis atau S kita gunakan dengan rumus teorema Pythagoras dengan memperhatikan segitiga ini ya. Maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka S sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. S sama dengan 25 ditambah 144. Maka S sama dengan akar dari 169. Maka S sama dengan 13 cm. Maka luas selimut kerucut sudah bisa kita tentukan. Luas selimut kerucut sama dengan PRS. Nilai Pi yang kita gunakan adalah, karena jari-jarinya 5 cm, maka nilai Pi yang kita gunakan 3,14. 3,14 dikali 5 dikali 13 sama dengan 204,1 cm persegi.
Maka jawaban yang tepat adalah A, 204,1 cm persegi. Soal nomor 15. Perhatikan jaring-jaring 5 segitiga berikut. 1, 2, 3, 4. Jaring-jaring 5 segitiga yang tepat ditunjukkan oleh gambar, yaitu gambar nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 1, 3, dan 4. Soal nomor 16. Perhatikan gambar bangun 5 segitiga berikut. Jika tinggi bangun ruang 12 cm, maka volume bangun ruang tersebut adalah di mana rumus volume 5 segitiga atau volume bangun ruang yang dimaksud adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 kali setengah kali alas. Luas alasnya kan berbentuk segitiga ya. Jadi alas kali tinggi 5 sama dengan 1/3 dikali 1/2 kali 8 alas segitiga kali 6 tinggi segitiga dikali tinggi 5 sekali 12. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 3 dengan 12 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Kemudian 2 dengan 8 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Tinggal 4 dikali 6 dikali 4 itu sama dengan 96 cm kubik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 96 cm kubik. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar setengah bola. Luas permukaan benda dengan jari-jari 10 cm adalah titik-titik. Jadi luas permukaan benda ini itu sama dengan luas alas ditambah luas permukaan setengah bola. Alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran VR kuadrat ditambah setengah dikali 4PR kuadrat. Maka sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 ditambah setengah dikali 4 kali 3,14 dikali 10 dikali 10. Kita sederhanakan. 2 dengan 4 sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Kita kalikan. 3,14 dikali 10 dikali 10 itu sama dengan 314. 2 dikali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 628. Maka luas permukaan benda adalah 942 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 942 cm persegi. Soal nomor 18. Sebuah benda berbentuk bola mempunyai volume 38.808 liter. Panjang jari-jari bola adalah, kita diminta menghitung panjang jari-jari bola. Nah, karena di sini jawabannya adalah satuan centimeter, jadi untuk volume sama dengan 38.808 liter, kita rubah dulu ke ukuran desimeter. 1 liter itu sama aja 1 desimeter kubik. Maka volume 38.808 liter itu sama aja 38.808 desimeter kubik. Maka panjang jari-jari bola kita cari dari
volumenya. Volume bola itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Kita masukkan volumenya di ruas kiri. 38.808 desimeter kubik itu sama dengan 4/3 dikali 22/7 kali R pangkat 3. Maka 38.808 desimeter kubik 4 kali 22 88, 3 kali 7 21 ya, dikali R pangkat 3. 88/21 ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagi. Maka kita tuliskan 38.808 desimeter kubik dibagi 88/21 sama dengan R pangkat 3. Kemudian kita rubah ke bentuk perkalian, maka kita tuliskan 38.808 desimeter kubik kali 21/88 sama dengan R pangkat 3. Nah, kita selesaikan. 88 dengan 38.808 sama-sama dibagi 88. 88 dibagi 88 hasilnya 1. Sedangkan ini dibagi 88 hasilnya adalah 441. Kemudian kita kalikan 441 dikali 21 itu hasilnya 9.261 desimeter kubik sama dengan R pangkat 3. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 9.261 desimeter kubik, maka R sama dengan 21 desimeter. Karena di sini yang diminta adalah satuan sentimeter, maka 21 desimeter kita rubah ke ukuran sentimeter, maka jari-jarinya sama dengan 210 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 210 cm. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gabungan dari gambar sebuah balok dan setengah tabung. Volume bangun ruang di atas adalah volume bangun ruang tersebut itu sama dengan volume balok ditambah volume setengah tabung. Maka kita cari dulu volume balok dulu, kemudian kita cari volume setengah tabung. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 14, tingginya 10. Maka volume balok sama dengan 2.800 cm kubik. Kemudian kita cari volume setengah tabung. Volume setengah tabung itu sama dengan setengah kali luas alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali PR kuadrat kali tinggi. Sama dengan setengah dikali 22/7 kali 7 kali 7 kali 20. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 22 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 22 dibagi 2, 11. Kemudian 7 dengan 7 ya. 7 dengan 7. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Tinggal 11 dikali 7 kali 20 sama dengan 1540 cm kubik. Maka volume bangun ruang itu sama dengan volume balok 2800 ditambah volume setengah tabung 1540. Maka volume bangun ruang tersebut adalah 4.340 cm kubik. Jadi jawaban yang tepat adalah B,
4.340 cm kubik. Soal nomor 20. Perhatikan data pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana. Kolom pertama hari Senin sampai Minggu, kemudian kolom kedua adalah kolom jumlah. Rata-rata pengunjung pameran setiap hari. Jadi rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Maka bisa kita selesaikan. Rata-rata sama dengan 80 ditambah 55 ditambah 78 ditambah 65 ditambah 52 tambah 110 ditambah 120 per banyak data per 7 sama dengan 560 per 7 sama dengan 80. Maka rata-ratanya adalah 80. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 80. Soal nomor 21. Nilai ulangan matematika 10 orang anak sebagai berikut. Berikut data-datanya. Nilai rata-rata ulangan mereka adalah, berarti nilai rata-ratanya kita jumlahkan semua data, perbanyak datanya. 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 9 per banyak data. Kalau kita hitung keseluruhan ini banyaknya datanya adalah 10. Maka sama dengan 81 per 10 sama dengan 8,1. Jadi rata-rata ulangan mereka adalah 8,1. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 8,1. Nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Data hewan ternak di desa Sukamana. Kolom pertama hewan ternak, kolom kedua jumlah hewan. Modus hewan ternak dari data tersebut adalah modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Jadi kalau kita perhatikan tabelnya ini, yang paling banyak itu adalah 45, yaitu ayam. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ayam. Soal nomor 23. Ayah menjual ikan pada hari Senin 38 kg, Selasa 35 kg, Rabu 49 kg, Kamis 45 kg, Jumat 52 kg, Sabtu 50 kg, dan Minggu 60 kg. Median ikan yang dijual ayah adalah, median itu adalah nilai tengah. Berarti kita urutkan dulu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka nilai tengahnya itu adalah hari Kamis, yaitu 45 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 45 kg. Soal nomor 24. Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi atau dalam potongan di sebuah garmen selama 5 hari sebagai berikut. Data-datanya adalah 120, 130, 125, 140, 125. Modus median dan min produksi pakaian jadi berturut-turut adalah, modusnya itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di sini adalah 25 karena muncul 2 kali. Kita tuliskan modus sama dengan 125. Kemudian median, kita urutkan dulu data-datanya. 120, 125, 125, 130, 140. Nilai tengahnya adalah 125.
maka median adalah 125. Sedangkan min adalah rata-rata 120 ditambah 130 tambah 125 tambah 140 tambah 125. Perbanyak data ini adalah 5 ya. Sama dengan 5 ya. Per 5. Kita jumlahkan 640 per 5. Hasilnya adalah 128. Maka jawaban yang tepat adalah B, 125, 125, dan 128. Soal nomor 25. Ibu membeli 2 celana jeans, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Nilai yang tepat untuk mewakili belanja ibu adalah modus adalah nilai yang paling banyak, yaitu kaos, karena di sini 5 kaos ya. Kemudian mediannya tidak ada. Kemudian min atau rata-ratanya tidak ada. Maka nilai yang tepat untuk mewakili belanja ibu adalah A, modus.